Kalau kita membahas arah suku bunga yang kalau kita lihat sebetulnya harapannya dari The Fed akan memangkas suku bunganya walaupun sudah menjanjikan di tahun ini akan 2 kali begitu ya. Sementara untuk arah Bank Indonesia sendiri mungkin nanti akan bersama-sama kita cermati akan seperti apa, mengingat kalau kita lihat rupiah ini cukup betah begitu ya, bertahan di atas 16.200-an begitu ya. Nah, untuk arah rupiah sendiri di pekan ini Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat sebetulnya rupiah sempat menguat ya gitu. Bahkan kemarin itu sempat menyentuh level 16.400. Ini cukup mengejutkan begitu ya. Nah, apakah penguatan yang terjadi pada rupiah ini sifatnya hanya sementara saja, tapi kita masih harus mencermati beberapa hal dan mungkin Bank Indonesia juga harus mengambil langkah begitu terkait upaya dari penguatan rupiah? Ya, jadi kalau kita perhatikan memang rupiah itu dalam beberapa waktu terakhir, kalau nggak salah mungkin 3 hari yang lalu ya, itu rupiah sempat di 16.400-an karena memang di DXY sendiri di 109, 108, 109, jadi tinggi sekali. Jadi tekanan terhadap rupiahnya pun begitu luar biasa besar seperti itu ya. Kemudian beberapa data terakhir menunjukkan bahwa memang data tenaga kerjanya khususnya untuk job openings di US itu ada mengalami penurunan. Angkanya itu lebih rendah dibandingkan konsensus dan lebih rendah dibandingkan previous data. Jadi ini yang membuat akhirnya DXY mengalami depresiasi dari 108, 109, sekarang itu di sekitar 107, kemarin maksud saya 107 kurang lebih, 107, 108. Jadi akhirnya kita perhatikan dalam 2 hari terakhir, kemarin dan kemarinnya lagi, itu rupiah ada mengalami penguatan dari 16.400-an sampai di sekitar 16.200-an. Tapi memang kalau kita bicara di hari ini, di pagi hari tadi sekitar jam 9.10 itu memang rupiah sempat depresiasi, kurang lebih mungkin di 16.300 kira-kira ada depresiasi sekitar 0,3% atau hampir 0,3%. Ini kelihatannya juga karena memang DXY-nya ada sedikit lagi mengalami kenaikan. Jadi so far kelihatannya secara umum rupiah sepanjang pekan ini kelihatannya masih agak cukup tertekan ya. Jadi karena kembali lagi DXY as long as masih di 107, 108 berkutat di antara range tersebut, rupiah kelihatannya masih akan cukup sulit untuk bergerak kayak di 16.000 atau bahkan under 16.000 seperti itu ya. Untuk dari BI sendiri memang ini cukup dilematis ya. Jadi BI itu kan fokusnya kira-kira ada 2 gitu ya, fokus terhadap rupiah dan juga terhadap growth, ekonomi growth. Kalau kita perhatikan dengan menurunkan suku bunga, berarti BI juga sudah mempertimbangkan, sudah mengconsider bahwa memang ada potensi rupiah itu terjadinya depresiasi, karena artinya kan spread antara BI rate dan juga Fed Fund rate semakin kecil seperti itu ya. Jadi itu yang kelihatannya BI lebih berfokus dibandingkan berfokus terhadap rupiah, tapi lebih berfokus kepada GDP growth-nya itu sendiri. Itu satu. Kedua, kalau kita perhatikan sebetulnya BI sebetulnya bisa menggunakan cadangan devisa sendiri. Foreign exchange reserve-nya so far masih ada lebih dari 150 billion USD angkanya, which is itu all time high juga. Jadi seharusnya BI kalaupun memang ada pemangkasan suku bunga lagi dalam mungkin semester 1 tahun ini lagi, selain di Januari kemarin, kemudian mungkin di semester 1 ada lagi pemangkasan suku bunga, seharusnya CADEV masih bisa digunakan untuk menstabilize nilai tukar rupiah itu sendiri. Kita harapkan memang harapannya tidak lebih dari 16.500 ya untuk dalam mungkin Q1 ini. Tapi memang kalau kondisinya eksternalnya begitu banyak sekali tekanan, pressure dari eksternal, kelihatannya memang masih cukup besar kemungkinan untuk di 16.400 bahkan break di angka tersebut. Ya, tapi kalau kita lihat memang rupiah ini nampaknya memang masih sulit begitu ya melawan dolar Amerika Serikat. Beberapa waktu ini selalu terdepresiasi, tapi Anda sendiri melihatnya di tengah pelemahan yang terjadi pada rupiah saat ini. Sebetulnya saham-saham di sektor mana saja yang sebaiknya para pelaku pasar wait and see terlebih dahulu? Oke, jadi kalau untuk saham memang dengan rupiah yang terus mengalami depresiasi itu saham-saham yang hubungannya dengan impor dalam menjalankan bisnisnya atau operating their business itu adalah impor ya. Jadi raw material atau diimpor dan lain sebagainya itu akan cenderung dia cukup mahal untuk operational cost-nya. That's why mungkin kita bisa menghindari saham-saham yang memang berbasis impor dalam menjalankan bisnisnya. Tapi untuk saham-saham yang memang relatively ekspor seperti itu ya. Jadi misalkan mungkin beberapa yang coal company itu pun tapi tidak untuk semuanya dan tidak untuk kita benar-benar, jadi kayak tradingnya jangka pendek ya. Jadi untuk yang coal company atau ekspor seperti dia CPO ya, crude palm oil, dia juga bisa dicermati. Benar-benar buy momentum banget. Kita lihat kalau sudah ada rejection, baik itu di area support ataupun mungkin sudah break area-area resistance-nya, itu bisa dicermati juga. Jadi karena dengan rupiah terus yang cenderung melemah, 16.300, 16.400 misalkan, itu akan membuat mereka punya revenue akan lebih besar juga. Jadi itu yang membuat saham-saham yang berbasis ekspornya cukup profitable kira-kira gitu. Dan juga mungkin kalau kita bicara sektor lainnya, kita tapi tidak berbicara soal rupiahnya, tapi karena memang program dari Pak Presiden sendiri, ya misalkan ada MBG, makan bergizi gratis, dan lain sebagainya, ini yang mungkin kita perhatikan kalau kita breakdown, saham-saham yang memang terlibat di sana, terlibat atau punya korelasi positif dengan program pemerintah ini bisa dicermati untuk kita melakukan chip in di sana.